Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu semua saudara tetap mempunyai semangat untuk belajar firman Tuhan, khususnya seri tentang ketujuh sidang jemaat di dalam kitab Wahyu. Tetapi sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memelihara kami dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, khususnya mengenai seri ketujuh sidang jemaat yang terdapat di dalam kitab Wahyu Tuhan, yang merupakan gambaran atau tipe sidang jemaat pada akhir zaman ini. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti mengenai ketujuh sidang jemaat dalam kitab Wahyu ini. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kali ini kita akan masuk dalam topik sidang jemaat Sardis bagian yang kedua. Khusus untuk sidang jemaat Sardis bagian yang kedua ini, ada 3 hal yang akan kita bahas. Hal yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai arti nama Sardis, kemudian kategori sidang jemaat Sardis, dan keunikan surat kepada sidang jemaat Sardis. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua kita akan bahas Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai apa kepada sidang jemaat Sardis. Dan nanti hal yang ketiga kita akan bahas teguran dari Tuhan Yesus kepada jemaat di Sardis. Nah, kita akan membahas ketiga hal itu satu persatu. Hal yang pertama, arti dari nama Sardis itu adalah sisa atau kelompok kecil yang meluputkan diri. Itu arti dari nama Sardis. Sedangkan kategori sidang jemaat Sardis termasuk sidang jemaat yang buruk sekali. Bersama-sama dengan sidang jemaat Laodikia, keduanya adalah sidang yang buruk sekali. Sedangkan keunikan surat kepada sidang jemaat Sardis, dalam surat dari Tuhan Yesus ini kepada sidang jemaat di Sardis, kita melihat ada beberapa hal yang berbeda dengan surat-surat yang sudah kita bahas sebelumnya. Dalam surat-surat sebelumnya, Tuhan selalu memulai dengan pujian, tetapi khusus dalam surat kepada sidang jemaat Sardis, Tuhan mulai dengan teguran. Di dalam jemaat-jemaat sebelumnya, kesalahan dan kejahatan bukanlah suatu kebiasaan, melainkan suatu kelalaian. Itulah sebabnya Tuhan memuji yang baik terlebih dahulu. Sebaliknya dalam surat ini, Tuhan mulai dengan teguran atas kesalahan jemaat itu. Memang ada pujian, tetapi pujian itu hanya ditujukan kepada beberapa orang saja di dalam sidang jemaat Sardis, bukan kepada seluruh sidang jemaat. Nah, kita juga akan membahas bagian yang kedua. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada sidang jemaat Sardis itu sebagai apa? Mari kita akan membaca dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama bagian A, dikatakan demikian, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Kata-kata ini mengandung arti bahwa Tuhan Yesus akan menyelidiki dan menghukum jemaat di Sardis. Dia yang memiliki ketujuh roh Allah mempunyai arti bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa dan kebijaksanaan yang penuh. Jemaat di Sardis sebenarnya mati.
pekerjaan mereka tidak sempurna. Karena itulah Tuhan Yesus datang dengan penuh kuasa dan kebijaksanaan. Tuhan memiliki ketujuh bintang. Yang dimaksudkan ketujuh bintang di sini adalah ketujuh gembala sidang, ketujuh pemimpin jemaat di dalam tangannya. Ini berarti ia berkuasa atas ketujuh gembala sidang itu, juga atas gembala sidang di Sardis. Kita akan membahas bagian hal yang ketiga, saudara, yaitu teguran Yesus kepada sidang jemaat di Sardis. Itu ada dua teguran. Teguran yang pertama terdapat di Wahyu pasal 3 ayat 1 bagian B. Demikian bunyinya, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Perkataan teguran ini datang dari Yesus yang menjanjikan Roh Kudus dan sungai air hidup kepada jemaatnya. Dalam surat-surat sebelumnya ada kelemah lembutan dan penghiburan. Tetapi dalam surat kepada sidang jemaat di Sardis sama sekali tidak ada penghiburan apapun. Perkataan ini jelas merupakan suatu teguran bahwa sidang jemaat di Sardis adalah sidang jemaat yang mati. Kapan sebuah jemaat dikatakan mati? Sebuah jemaat dikatakan mati bila jemaat itu hanya mengingat sejarahnya saja yang dari dulu-dulu, atau mengingat kegerakan-kegerakan Roh Kudus yang dulu terjadi dalam jemaat itu dan tidak mempunyai sasaran yang dituju pada waktu sekarang ini. Sebuah sidang jemaat dikatakan mati bila jemaat itu mementingkan peraturan ibadah atau liturgi lebih daripada tugas memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Atau bila jemaat itu menekankan peraturan ibadah lebih daripada mengasihi Kristus. Suatu sidang jemaat dikatakan mati bila jemaat itu lebih mementingkan perkara-perkara material daripada perkara-perkara rohani. Di sini juga disebutkan, "Aku tahu segala pekerjaanmu." Artinya Tuhan Yesus tahu meskipun jemaat di Sardis sibuk dalam pekerjaan Tuhan sehingga orang menyangka jemaat itu hidup, namun sebetulnya jemaat itu mati. Memang organisasi jemaat dan tanda baptisan dan perjamuan Tuhan dijalankan oleh jemaat Sardis. Mereka berbakti dan menyokong keperluan jemaat. Tetapi menurut pandangan dari Tuhan Yesus Kristus, meskipun engkau dikatakan hidup, tetapi sesungguhnya engkau adalah mati. Tuhan Yesus yang menghendaki kehidupan rohani jemaat itu supaya hidup, tidak mendapati apapun yang memuaskan hatinya dalam sidang jemaat Sardis. Kebaktian dan perjamuan Tuhan menjadi sia-sia jika kita tidak sungguh-sungguh bersekutu dengan Kristus. Persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan tidak akan berharga jika persembahan itu hanya dari dompet saja, bukan dari hati kita. Jemaat Sardis sangat kurang dalam hal kasih. Inilah yang menyebabkan jemaat ini kurang dalam melakukan hal-hal yang menyenangkan Kristus. Bunga tiruan dari plastik sangat berbeda dengan bunga yang asli. Secantik apapun bunga tiruan dari plastik, tetap bunga yang mati. Sedangkan bunga yang asli adalah bunga yang hidup. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyindir, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah sidang jemaat kita dikatakan sebagai jemaat yang hidup, itu bagaimana? Ya.
Suatu sidang jemaat dikatakan sebagai jemaat yang hidup pasti ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda yang terbesar itu tentu dengan kehadiran dan kuasa Roh Kudus yang ada dalam jemaat itu. Di samping itu ada 4 tanda yang harusnya ada dalam suatu sidang jemaat yang hidup. Tanda yang pertama pertumbuhan. Tanda yang kedua adalah kasih. Tanda yang ketiga adalah persatuan. Tanda yang keempat adalah perasaan hati. Di mana ada kehidupan, di situ harus ada pertumbuhan. Orang-orang harus bertumbuh menjadi sama seperti Kristus. Dan jumlah orang-orang yang telah dilahirkan kembali juga harus bertambah di dalam jemaat. Jika tidak demikian, jemaat itu akan mati. Jika gembala sidang dan anggota-anggotanya hidup dan bekerja untuk Kristus, pasti petobat-petobat baru akan bertambah pula. Itulah sebabnya penting sekali bagi tiap-tiap orang, baik tua maupun muda, mengalami hal dilahirkan kembali ini. Di mana ada kehidupan, di situ juga harus ada kasih. Jika tidak ada kasih terhadap jiwa-jiwa yang hilang, tentu jemaat itu akan mati. Kita tidak dapat mewakilkan tanggung jawab memenangkan jiwa kepada orang lain. Kita sendiri yang harus melakukannya. Jemaat Kristus harus memanggil dan memenangkan orang yang hilang, orang berdosa, dan orang yang sungguh-sungguh hidupnya sudah menyeleweng dari kebenaran. Jika seorang Kristen tidak mengunjungi orang-orang yang hilang dalam dosa untuk membimbing mereka percaya kepada Kristus, tentu kasih orang itu akan mati. Tuhan Yesus telah meninggalkan surga karena kasih-Nya kepada kita. Karena itu hendaklah kita berdoa dan memohon kepadanya agar Dia memenuhi kita dengan kasih dan pengasihan-Nya. Di mana ada kehidupan, di situ juga ada persatuan. Jikalau dalam suatu jemaat terjadi perpecahan, terjadi pihak memihak satu sama lain, terjadi pertengkaran, pasti tidak ada lagi kehidupan di dalam jemaat itu. Di mana ada persatuan Roh Kudus, di situ pasti tidak akan ada pihak memihak, tidak ada pertikaian, tidak ada pertengkaran. Itulah tanda sidang jemaat yang hidup. Di mana ada kehidupan, di situ juga ada perasaan hati. Aku hidup, karena itu aku dapat menyanyi, menangis, dan tertawa. Orang yang telah mati tidak mempunyai air mata, tidak dapat tertawa, berduka cita, dan menyanyi. Orang yang mati sama sekali tidak berguna bagi Yesus Kristus. Dalam suatu jemaat yang tidak ada sukacita, tidak akan ada kasih. Dalam jemaat yang tidak ada sukacita, juga tidak akan melibatkan hati. Itu sebabnya jemaat yang tidak memiliki perasaan hati dan melibatkan hati, itu bukan jemaat yang hidup, tetapi jemaat yang mati. Hati harus dilibatkan, hati yang mengasihi itu harus ditunjukkan, karena bukan dari penampilan luar, melainkan dari penampilan dalam. Jadi pada waktu Yesus Kristus berjalan-jalan di antara jemaat, Ia ingin melihat adanya pertumbuhan. Ia ingin melihat adanya kasih. Ia ingin melihat adanya persatuan. Dan Ia ingin melihat adanya perasaan hati yang terlibat di dalam jemaat itu. Apakah Tuhan Yesus mendapatkan semua itu dalam sidang jemaat di Sardis? Tuhan Yesus tidak mendapatkan semuanya itu dalam sidang jemaat di Sardis. Itu sebabnya sidang jemaat di Sardis dikatakan hidup, tetapi sebetulnya merupakan sidang jemaat yang mati. Teguran Yesus kepada sidang jemaat di Sardis yang kedua terdapat di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang kedua bagian B, dikatakan, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Memang banyak perkataan dan perbuatan,
tetapi tidak satu pun yang sempurna di hadapan Tuhan. Itulah keadaan sidang jemaat Sardis. Mereka berdoa, tetapi tidak sampai ke surga. Mereka menyanyi, tetapi tidak sungguh-sungguh dari hati. Mereka memiliki kasih karunia, tetapi tidak digunakan untuk melayani Tuhan. Ada usul-usul mungkin dari beberapa orang yang melayani, tetapi setiap usul tidak pernah diselesaikan dengan sempurna. Tidak ada satupun dari pekerjaan sidang jemaat Sardis yang memuaskan hati Kristus. Ibadah yang benar dalam jemaat mendatangkan kuasa dari surga. Jika nyanyian tidak mengangkat hati kita kepada hadirat Tuhan, maka nyanyian itu tidak akan berfaedah. Jika doa kita hanya merupakan susunan kata-kata yang bagus, doa itu hanya sampai ke langit-langit. Doa yang tidak sampai ke surga, itu sesungguhnya menunjukkan doa yang tidak benar. Doa yang sesungguhnya harus sampai ke surga. Jemaat di Sardis mempunyai rencana-rencana, tetapi tidak pernah diselesaikan dengan sempurna. Tidak ada pertumbuhan rohani untuk hidup seperti Kristus. Tidak ada kerinduan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang hilang bagi Kristus. Jiwa-jiwa yang diselamatkan tidak bertambah. Juga jemaat di Sardis tidak mau menderita karena Kristus. Jemaat ini hanya hidup untuk manusia, bukan untuk Tuhan Yesus. Mereka lebih mementingkan keharuman nama dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Mereka selalu mengerjakan pekerjaan tidak pernah sempurna dan memuaskan hati Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih kalau hamba-Mu sudah menyampaikan topik-topik mengenai sidang jemaat Sardis bagian yang kedua ini, yaitu tentang ketiga hal, di mana hal yang pertama sudah dibahas beberapa item, yaitu mengenai arti nama Sardis, kemudian item mengenai kategori sidang jemaat Sardis, dan item mengenai keunikan surat kepada sidang jemaat Sardis. Kemudian hal yang kedua membahas mengenai Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai apa kepada sidang jemaat Sardis. Dan hal yang ketiga mengenai dua teguran dari Yesus kepada sidang jemaat Sardis. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap jemaat yang sudah mendengarkan menerima hari ini boleh menambah pengetahuan dan wawasan teologi mengenai sidang jemaat Sardis ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.